Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nona Mauboi. Ini video buat kamu yang kepikiran untuk membuka PAUD. Kira-kira apa yang perlu Anda pelajari dan bagaimana jika Anda tidak bisa, solusi apa yang Anda perlukan. Ada 6 hal yang perlu diketahui ketika Anda kepikiran untuk membuka sebuah PAUD. Nah, 6 hal ini bisa dipelajari. Bagaimana jika kalian sendiri ternyata tidak bisa? Saya akan menyajikan solusi-solusinya, karena itu silakan tonton video ini dari awal sampai. Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah membuka PAUD itu artinya Anda sedang membuka sebuah lembaga pendidikan, khususnya yang melayani atau menyediakan pendidikan buat anak usia dini. Hal ini berarti ketika Anda membukanya, ini bukan satu perjalanan asal-asalan, butuh keseriusan. Karena itu Anda harus mempelajari terlebih dahulu tentang diri Anda sendiri. Apakah kamu itu punya strong passion terhadap dunia pendidikan atau tidak? Nah, bagaimana jika ternyata Anda menemukan bahwa wah, saya ternyata tidak punya strong passion di dunia pendidikan. Saya tidak punya sesuatu yang cukup kuat untuk membawa saya masuk menangani satu lembaga pendidikan khususnya di bidang anak usia dini. Solusi yang saya tawarkan adalah Anda tidak perlu mengerjakan bagian ini secara sendiri. Cobalah untuk membuka diri dan sharing hal ini dengan orang-orang lain, mungkin teman, rekan kerja, atau orang-orang yang mungkin kamu kenal yang ternyata memiliki strong passion di dunia pendidikan. Sharing tentang hal yang ingin Anda lakukan, kolaborasi dengan mereka, sehingga Anda tidak perlu untuk mengerjakan atau membangun satu lembaga pendidikan anak usia dini sendiri, tetapi Anda bisa berkolaborasi dengan mereka yang secara skill dan pengetahuan sangat strong di dunia pendidikan. Tapi Anda sadar bahwa Anda harus melakukan sesuatu di satu tempat tertentu untuk menyediakan satu lembaga PAUD. Yang perlu Anda lakukan adalah tidak perlu lakukannya sendiri. Sedangkan untuk memulai kolaborasi, mencari teman, partner, rekan seperjalanan untuk men-set up satu lembaga. Hal kedua yang harus kamu pelajari adalah tentang PAUD yang kamu akan bangun ini mau punya ciri khas apa. Contohnya, jika kamu punya kepikiran untuk membangun satu PAUD yang ciri khasnya adalah benar-benar tunduk pada child protection atau perlindungan anak, maka apa yang harus Anda lakukan? Hal-hal apa yang perlu Anda pelajari? Desain sekolah seperti apa yang harus Anda lakukan? Model kurikulum apa yang harus diterapkan? Situasi lingkungan sekolah apa yang pengen Anda bangun sehingga dapat memenuhi ciri khas tersebut, sehingga ketika PAUD yang akan berjalan ini memiliki ciri khas. Ketika orang menyebut tentang nama PAUD tersebut, orang akan mengingat satu ciri khas dari PAUD yang sedang Anda bangun. Bagaimana jika ternyata Anda sendiri tidak mengerti kira-kira ciri khas apa yang saya ingin bangun? Saran saya adalah mulailah untuk berkolaborasi dengan orang lain yang mungkin punya informasi atau memiliki pengetahuan lebih tentang PAUD, khususnya yang memahami tentang aspek-aspek apa saja yang bisa diangkat sebagai ciri khas dari sebuah PAUD. Ini sekaligus seperti memberikan brand atau ciri khas buat apa yang ingin teman-teman sajikan di dalam dunia pendidikan anak usia dini yang ingin di set up. Hal ketiga yang perlu kamu pelajari adalah pelajari tentang aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Kenapa hal ini saya sarankan untuk Anda pelajari ketika Anda mulai kepikiran untuk membuka sebuah lembaga PAUD? Karena dengan mempelajari tentang aspek-aspek perkembangan anak usia dini, Anda akan mengetahui desain kegiatan apa yang diperlukan,
setup ruangan kelas seperti apa yang diperlukan, macam kegiatan apa yang perlu dilakukan di dalam PAUD, sehingga PAUD tersebut bukan PAUD yang hanya asal berdiri, lalu anak-anak datang dikumpulkan dan menyanyi lagu Balonku Ada 5 setiap hari dari Senin sampai Kamis, lalu kegiatannya hanya main-main tanpa ada arah yang jelas. Jadi buat kamu harus perlu untuk memikirkan tentang apa yang bisa saya lakukan untuk saya ketahui tentang aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Nah, dari aspek-aspek perkembangan anak usia dini ini juga Anda bisa mengangkat salah satu yang bisa memperkuat ciri khas daripada PAUD yang akan Anda set up. Solusinya, jika Anda merasa bahwa saya ternyata tidak punya kemampuan untuk belajar tentang aspek-aspek perkembangan anak usia dini, saran saya adalah silakan memanfaatkan buku-buku yang mengulas tentang dunia PAUD atau mencari informasi di YouTube yang saat ini cukup banyak informasi di sana tentang dunia PAUD. Baca-baca artikel tentang aspek-aspek perkembangan anak usia dini dan coba untuk membuat catatan-catatan. Dan lewat melihat catatan-catatan kecil yang Anda buat itu, Anda bisa mendesain seperti apa kegiatan, seperti apa sekolah yang akan Anda bangun, seperti apa guru yang harus di-training dan seterusnya. Karena itu, pikirkan dari awal, Anda sendiri harus mempersiapkan diri untuk mempelajari aspek-aspek perkembangan anak usia. Hal yang keempat, ketika Anda kepikiran untuk membuka PAUD, yang harus Anda pelajari adalah training guru apa yang akan Anda berikan kepada para calon guru yang akan Anda rekrut. Saran saya adalah Anda sudah harus mencari tahu hal ini sejak awal ketika Anda akan berpikir untuk membuka sebuah lembaga PAUD. Jangan PAUD tersebut jalan baru Anda mulai berpikir guru-gurunya akan di-training atau guru-gurunya akan dibiarkan untuk bekerja sendiri, berjalan sendiri, mengajar sesuai dengan kemampuannya sendiri. Jangan lakukan hal itu. Saran saya adalah coba untuk mulai mencari tahu tentang jenis-jenis kurikulum atau macam-macam kurikulum yang tersedia yang memang diperuntukkan atau didesain untuk mendukung pendidikan anak usia dini. Bisa pelajari dari kurikulum pemerintah, kurikulum K13, saat ini akan melompat kepada kurikulum Merdeka Belajar. Bisa mulai untuk cari tahu tentang model-model kurikulum ini, bisa cari tahu tentang kurikulum lain yang juga memang tersedia, yang memang diperuntukkan untuk dunia anak usia dini. Ketika Anda mencari tahu ini, maka Anda akan tahu bahwa macam training apa yang akan Anda berikan atau Anda sediakan untuk mendukung para guru dapat mengajar dengan optimal. Karena itu, solusi yang saya tawarkan sekali lagi adalah rajin untuk browsing, mencari tahu informasi-informasi tentang macam-macam training yang diperlukan oleh guru, termaksud salah satu yang spesifik adalah kurikulum yang akan dipakai di sekolah tersebut, harus menggunakan kurikulum apa, dan itu menentukan bahwa macam training apa yang akan diberikan oleh para guru. Hal kelima yang perlu Anda pelajari ketika Anda ingin membuka satu PAUD di suatu tempat adalah pelajari lingkungan masyarakat di mana tempat Anda ingin membuka PAUD. Kenapa hal ini sangat penting? Ketika Anda mempelajari tentang keadaan masyarakat, tempat di mana yang menjadi sasaran Anda akan membuka PAUD, maka Anda akan mendapatkan gambaran tantangan apa yang akan dihadapi ke depan ketika menangani anak-anak mereka. Mungkin akan ada situasi-situasi sulit yang akan dihadapi, dan juga bagaimana Anda menyiasati hal-hal tersebut. Apakah Anda perlu untuk berkolaborasi, membangun hubungan dulu dengan masyarakat di sana, atau bagaimana? Cari tahu sebanyak mungkin informasi tentang kondisi masyarakat tempat di mana Anda akan membangun PAUD. Karena saya ingin membukakan kepada
teman-teman semua, Anda semua yang sedang kepikiran untuk membuka PAUD, akan ada banyak situasi sulit yang muncul dari lingkungan sekolah. Karena itu, perlu untuk Anda dari awal mendapatkan gambaran, sehingga Anda mengetahui jenis program apa yang akan dilakukan, hal-hal apa yang kira-kira saya harus lakukan, sehingga membuat PAUD nanti yang akan didirikan ini atau yang akan dibuka di tempat tersebut dapat berjalan secara konsisten, dapat terus beroperasi, dan dapat terus menyediakan akses pendidikan anak usia dini kepada masyarakat yang ada di tempat di mana menjadi sasaran Anda ingin membuka sebuah PAUD. Hal keenam yang terakhir yang Anda harus pelajari ketika Anda kepikiran untuk membuka sebuah lembaga PAUD adalah pelajari tentang sumber pendanaan yang akan Anda miliki untuk membiayai PAUD yang akan Anda bangun. Sedari awal ketika kepikiran membuka PAUD, mulai pikirkan juga kira-kira untuk pendanaan sumbernya akan dari mana. Apakah dari kantong Anda sendiri atau ada dari pihak donatur atau apa? Anda harus pikirkan ini dari awal sebelum PAUD itu di set up dan sudah dibuka. Saya menemukan banyak sekali situasi di mana PAUD hanya beroperasi beberapa bulan karena guru tidak digaji, karena tidak ada biaya operasional untuk PAUD tersebut, sehingga guru dibiarkan untuk mencari pendanaan sendiri. Anda yang memiliki inisiatif untuk membuka sebuah PAUD, sejak awal Anda harus memikirkan sumber pendanaan untuk PAUD ini akan datangnya dari mana. Saya sudah sedikit membahas pengalaman saya tentang membuka PAUD, khususnya tentang sumber pendanaan yang berdasarkan pengalaman saya di video ini. Silakan ditonton untuk mungkin teman-teman bisa menjadikan itu sebagai referensi, memikirkan tentang sumber pendanaan dari PAUD yang akan Anda buka. Jika ternyata Anda merasa bahwa saya ternyata tidak bisa, saya bilang jangan katakan tidak bisa, tetapi Anda harus coba untuk mencari cara. Coba untuk bercerita dengan orang lain, coba untuk mencari orang-orang yang sudah pengalaman di dunia pendidikan PAUD, tanya kepada mereka bagaimana mereka mendanai PAUD mereka. Sehingga informasi-informasi yang ada ini akan membantu Anda untuk menemukan kira-kira saya akan melakukan apa untuk PAUD ini akan terus berjalan, untuk PAUD ini tetap bisa beroperasi, untuk PAUD ini bisa ada sumber pendanaan. Demikian 6 hal yang perlu Anda pelajari ketika Anda kepikiran untuk membuka sebuah PAUD. Semoga informasi yang saya bagikan ini bermanfaat dan membantu Anda untuk lebih dalam lagi mengkaji tentang panggilan jiwa Anda untuk membuka sebuah lembaga pendidikan anak usia dini atau PAUD. Salam pendidikan.